Jadi nggak sekedar, oh ini karakterku keren. Iya. Jadi mereka taunya dari mana? Iya, taunya gimana, terus relate nggak sama si audiens kita, si user itu. Nggak bisa kita bikin satu karakter ditempatkan di mana saja itu works, itu nggak bisa. Animpiade Animation for All. Nah, jadi ada proses reading untuk kemudian nanti itu menjadi dubbing ya. Iya, Mas, dubbing. Kemudian kalau di tempat Anda, artinya pipeline-nya, apakah Anda membuat rekaman suaranya dulu untuk dubbingnya itu, kemudian nanti dianimasikan dengan lip sync, atau animasinya dulu? Kalau saya suaranya dulu. Oh, suara dulu ya. Supaya soalnya sih animatornya kan juga ketika dia menganimasikan dia butuh konteks guidance ya. Guidance juga, dan itu tuh salah satunya lewat suara. Oke, kalau saya balik karena ini terkait dengan tadi dubbingnya. Tetapi kalau pada saat dubbing di di Homeland itu kan menggunakan aktor kan, artinya bukan orang sembarangan gitu loh. Artinya ya kalau dibandingkan dengan bukan saya mengecilkan ya, tetapi kalau dengan aktor-aktor apakah mereka juga dubbing dulu? Artinya berarti harus ada bisa menangkap nuansa yang ada yang diinginkan oleh penulis cerita, atau menggunakan dummy dulu, artinya dummy suara supaya itu untuk mengguidance lip sync, baru kemudian setelah itu jadi tinggal si aktor yang yang dalam tanda petik itu memang tinggal mengikutin saja karena sudah ada. Karena kalau saya lihat kan di beberapa Pixar itu kan mereka bisa membuat dulu, tapi dengan dummy, artinya orang biasa saja, yang penting bisa digunakan untuk guidance dari si animator ya, untuk lip sync. Setelah itu baru kemudian dibuatkan lah dimasukkan di situ. Kalau saya tetap yang asli dulu. Ya. Langsung artinya langsung ya. Biar nggak kerja 2 kali. Biar nggak kerja 2 kali, dan nanti tapi ada kemungkinan itu tweaking sih. Jadi ketika ada animator yang dia punya ide apa dan segala macam, maka nambah suara. Ya tinggal dipanggil lagi nanti rekaman. Rekaman lagi di bagian itu saja. Tapi overall semuanya semua dibuat dari awal udah yang asli. Oke, nah setelah itu kemudian yang berikutnya adalah ini bawang kembar. Ini bagaimana itu ceritanya? Apakah sama dengan bawang merah, bawang putih? Artinya karena Anda tadi kan hanya nonton sepotong, Anda bisa lihat itu nanti di YouTube juga ada full lengkap. Bagaimana Anda bisa cerita seperti itu? Karena itu cerita kalau di situ tadi saya lihat kan ada di depannya ada logonya DIY. Berarti artinya kan itu adalah support atau pesanan dari DIY, Dinas Budaya. Nah, apakah itu mereka sudah memberikan satu skrip atau kebebasan pada Mas Gansar untuk mengkreat, pokoknya saya dibuatkan cerita rakyat seperti itu? Ya, kalau untuk yang proyek dari Dinas Kebudayaan ini sebenarnya itu proyek sayembara, Mas. Oh. Jadi di situ dipanggil filmmaker termasuk yang live shoot sama dokumenter. Ataukah itu yang program disebut yang setiap tahun mereka membuat? Iya kan, waktu itu nggak cuma film tapi animasi akhirnya masuk juga. Akhirnya masuk juga. Itu salah satunya. Jadi ya nanti ada tim penilai dari juri. Jadi dari konsep dan cerita terus dari peserta. Kenapa Anda membuat bawang kembar? Kalau orang sorry ya, saya potong, orang Jawa kan taunya bawang merah, bawang putih gitu loh, ya kan? Ini tiba-tiba ada bawang kembar gitu loh. Jadi ini kenakalannya Mas Gansar ini. Kayaknya itu sih nggak cuma saya aja, tapi hampir semua hampir semua artis Indonesia itu sebenarnya punya passion atau kangen atau apapun itu untuk mengangkat cerita lokal. Oke, folklore. Sekarang tuh kan banyak ada yang di game sama board game juga. Kayaknya juga banyak folklore naik ke sana. Ya. Nah, saya waktu dapat undangan dari Disbud itu untuk berkompetisi sayembara itu, ya kepikiran saya harus bikin cerita rakyat. Cerita rakyat. Dan sebagaimana
apapun itu ya, ketika dia sudah ketika mau istilahnya diproduksi, supaya sesuatu itu relevan, itu kan tetap harus dimodernkan ya. Oke, ya. Nah, makanya kalau Cita-Cita Raya tuh kalau saya kalau langsung cuma zaman dulu aja, itu udah serang cocok zamannya gitu ya. Oke. Nah, langsung saya omongkan ke orang gitu kan aneh ceritanya. Iya, karena mungkin orang, apalagi anak-anak sekarang bisa nangkep environment maupun culture yang pada waktu itu dibuat itu ya. Benar. Nah, terus yaitu terus saya nyoba ceritanya apa dulu. Terus saya tahu cerita Bawang Merah Bawang Putih, Lutung Kasarung dan lain-lain dan segala macam. Nah, itu tuh ide yang awal ini kali ini bukan dari film dan komik atau apapun, Mas. Ini idenya saya dari masakan. dan masakan itu adalah masakan rendang, Mas. Iya, jadi Padang. Jadi rendang itu adalah salah satu masakan dari banyak masakan yang lain. Saya sangat suka rendang. Jadi yang bawang merah dan bawang putihnya itu bisa dipakai bersamaan. Dan itu kenapa sih harus bermusuhan bawang merah bawang putih? Nah, terus saya buatkan satu cerita yang mereka sekalian bersaudara aja. Bawang merah bawang putih ini saling bersaudara, yang bawang putih namanya Puput, yang bawang merah namanya Rara. Nah, ini mereka bersaudara dan Artinya bersaudara itu kakak beradik. Kakak beradik, saudara kandung, mereka saling menyayangi. Tapi bukan kembar. Enggak sih, enggak kembar. Kembar enggak ya? Lu segawe sopo? Oh iya, kan kembar. Mereka biasa kakak beradik biasa aja. Awalnya sih dulu saya masih terikat dengan cerita bawang pakemnya, istilahnya cerita aslinya itu. Jadi Anda tetap memegang benang merahnya. Akhirnya tidak. Akhirnya saya tidak saya memutuskan untuk new direction. Oh, benar-benar berubah. Hanya pinjam nama saja. Tapi tetap menggunakan kelokalan. Kelokalan dan ada mininya dan segala macam itu masih. Artinya karakter-karakter yang ada di situ tetap ada. Ya. Awalnya saya masih ikat pakem. Saya bikin si Rara ini nakal, Puputnya yang baik. Jadi tapi ketika saya menulis naskah, lama-lama itu Puput kok jadi nyebelin ya. Sukanya menasehati gitu. Oh iya. Apa ya? Artinya begini. Artinya nggak mesti bahwa nobody's perfect gitu ya. Artinya kan nggak semua orang pasti dari sisi itu kan pasti ada kekurangan seharusnya as a human gitu. Iya, itu yang mau saya angkat. Jadi saya bikin yang satu berani nakal dan segala macam, yang satu Petro. Oh nggak Petro, bukan Petro ya. Jadi ya itu dan saya dengan reaksi penonton, dengan hasil akhir dan segala macam, saya puas sih ke keputusan akhir saya ini. Jadi ya memang itu mereka saling melengkapinya di situ. Dan intinya mereka saling sayang sih, benar-benar sayang dua orang itu. Saling saling mengandalkan dan kemudian mengasihi, saling mengandalkan satu sama lain dan segala macam. Dan ya terus ceritanya memang agak berbeda sih dengan bawang merah bawang putih. Jadi nonton sendiri aja ya kayaknya. Iya, spoiler. Ada nonton sendiri. Cuman yang paling menarik dari Bawang Kembar ini ada 3 karakter di situ. Itu pengisi suaranya 1 orang. Satu orang, dan dia mampu. Dan dia bisa, karena nggak mudah gitu. Satu itu belum tentu bisa secara stabil untuk membawakan, apalagi kecuali kalau memang dia profesional ya. Artinya masih biasa untuk mengisi suara gitu. Dan dia bukan dubber profesional. Cuman suaranya memang menarik ya, suaranya menarik. Dan dia pintar juga. Tapi ya itu ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga. Jangan dia yang isi juga si Bawang itu, si Rara dan. Iya. Oh iya. Tapi ibu-ibu itu. Ibu-ibu. Nah, siapa satu suaranya lagi
coba Anda nonton nanti filmnya, ya biar ditebak kan 3 kan. Tadi ada 3 suara, satu orang dia ada 3 suara, ada Rara, ada Puput. Nah, satu lagi siapa? Anda tonton itu. Ya, Anda bisa download, Anda bisa lihat di YouTube gitu. Jadi itu ya artinya untuk dalam hal pembuatan animasi itu kan artinya bisa juga hanya multi voice gitu ya. Pada saat di Aditya, kemudian kalau di Homeland, saya melihat itu ada suatu cerita yang sangat serius sekali. Karena saya mencari satu yang lucu atau ini kan kayaknya agak bahkan nggak ada gitu. Nah, tapi kalau di Aditya dan Putri Matahari, kalau ini nggak apa-apa nih spoiler, itu ada, sorry tadi dikatakan ada jokes, ada gags yang banyak sekali sih. Bagaimana Anda bisa meng-create ada gags maupun ada kelucuan yang bukan enggak, dan itu saya katakan itu smart joke gitu. Enggak sorry ya, kalau saya katakan enggak kampungan, tetapi benar-benar sesuatu yang ngalir dan itu bisa. Ya kuncinya sih saya menyerahkannya pada si karakter Adit sih. Jadi itu bukan murni saya sendiri. Karena itu karakternya sudah ada dulu ya. Jadi si Adit itu Anda sudah meng-create dulu gitu. Jangan sampai aku itu mengendalikan apa yang mau Adit ini. Jadi Adit itu ya biarkan dia itu bertingkah flow-nya dia aja. Jadi itu karakter yang benar-benar berbeda dengan aku ya, si Adit itu. Tapi aku membayangkan kalau misalnya si Adit begini gimana ya. Tapi jangan sampai ada aku tuh. Jadi Anda melepaskan kegangsaran Anda saat itu kan oh iya dong, Anda melepaskan kegangsaran Anda pada saat Anda melepaskan diri Anda untuk masuk ke Adit itu. Iya, dan karakter-karakter lain pun saya juga udah itu sih banyak latihan sih Mas gitu ya. Jadi jangan sampai ini kerasa kita itu masuk juga. Dia memang ya dibiarkan aja si karakternya. Wow, itu kan nggak mudah, artinya pasti value kita, perasaan kita itu kan masuk di jangan gini dah, aku nggak suka orang seperti ini. Nah, akhirnya juga harus dikorbankan. Harus dikorbankan ya. Dikorbankan yang kira-kira harus setia pada si karakter ini. Tapi itu kan nggak mudah Mas. Makanya tadi bahwa Mas Gansan tadi mengatakan bahwa saya ngikutin aja apa kemauannya Adit. How come? Adit itu kan yang nulis saya. Iya, lu yang buat. Anda yang buat dan Anda yang harus mengikuti dia gitu kan. Berarti kan harus mengubah istilahnya kayak kalau ini kan soul-nya Adit itu kan harus benar-benar bisa masuk ke situ kan. Iya, saya beneran saya lepas sih. Di situ Anda benar-benar harus masukkan rohnya si Aditya supaya konsisten sih Mas kayak gitu tuh. Soalnya kalau enggak gitu nanti kerasa ada kadang-kadang Iya, lag artinya lag kan artinya bocor yang kita masuk gitu ya kan, kekitaannya kegangsaranmu masuk gitu. Jadi kayak ada orang menulis ada karakter yang dia itu lemah, dia penakut dan segala macam. Terus tiba-tiba ada kebakaran, terus tiba-tiba dia jadi berani. Kayak gini-gini loh. Yang kalimat yang dia ucapkan kepada saat dia berani pun juga tidak setia kepada karakternya. Itu bisa jadi itu sering gitu. Karena itu kan bisa jadi out of control. Berdasarkan emosional kan dia. Itu yang bisa terjadi. Karena dia pengen penonton tuh melihat si karakter ini tuh biar keren. Tapi padahal itu tuh bukan yang dibutuhkan. Tapi jadi harus sesuai, harus memberikan dia itu manusia. Ya harus jelek, harus bagusnya ya harus harus dikeluarkan supaya make sense. Ya. Jadi pada saat Anda membuat satu cerita atau terutama cerita dan juga dialog dan semuanya itu Anda juga memperhatikan audiensnya itu. Artinya siapa yang nanti menjadi penonton yang ada di situ gitu ya. Agak jarang sih sebenarnya. Cuman itu seharusnya diperhatikan. Cuman saya ya yang seru aja. Kalau menurut Mas Gansan, apa sih yang membedakan antara film dengan animasi ya? Kalau secara naskah. Karena Anda kan pernah bikin film kan pada waktu awal-awal dulu. Tapi di manajemen.
Oh iya, di bukan Legend. legend. Tapi paling nggak ada kan membaca, Iya. itu membaca kan. Nah, itu gimana? Artinya film dengan animasi, apakah ada catatan-catatan khusus, terutama kalau nanti pada saat Kadang-kadang orang mempermasalahkan ketika ada film atau apa, kenapa sih kok ini dianimasikan? Kenapa kok sih enggak? Gitu. Jadi kenapa Iya. kok harus animasi? Kenapa enggak? Kalau saya sih enggak terlalu mempermasalahkan hal itu ya. Yang namanya naskah tuh menurut saya sama aja. Jadi kalaupun ini tuh dianimasikan atau enggak, banyak kok cerita-cerita drama anime itu ya drama syuting itu kan drama ya, ada drama live shoot yang bisa dibuat dan itu pun bagus fine aja. harusnya fine. Jadi ya sekali lagi kenapa harus animasi kenapa enggak? Saya enggak terlalu sih, enggak terlalu saya pusingkan. Jadi ya podo ae. Nah, sekarang kita lihat ini film. Ayu tenan iki. Oh. Wow. Jambret yuk. Ayo. Wih, mewah. Ayo cepet. Siap, Bro. Iki wis cedak. Siji, loro, telu. Oh, kedisian. Ini kenakalan Anda yang lain ini. Artinya apa yang membuat Anda untuk membuat cerita seperti ini? Jadi kalau yang film-film ini sebenarnya semuanya pesanan. Pesanannya adalah bikin film yang adab Jawa. Tentang adab Jawa. Adab Jawa. Dan mereka mintanya 1 menit. Oh, 1 menit ya. Per filmnya 1 Ya, menit. short animation. Dan untuk membuat film 1 menit itu itunya mudah sih. Jadi aturannya itu nggak usah ada background story dan segala macam. Ya, Ada perkembangan karakter, Cuma perubahan karakter. dan problem segala macam. solving udah itu aja. Ada problem, ada karakter, Ya. ada masalahnya. Karakter bereaksi terhadap masalah Ada masalah tersebut. itu dan selesai. Ini ke situ. Itu. Kalau yang UFO itu ya itu sih dia ceritanya karakter yang terlihat megah dan Iya. segala macam karena dia menarik perhatian, dia mau dijahatin, tapi malah keduluan Iya, yang lain. yang lain. Itu kan. Jadi ide-ide itu banyak ternyata Iya. unik juga ya, kreatif juga dia. Ya pastilah animasi. Dan saya sekarang kalau menulis cerita setelah Homeland itu ya memang lebih nyaman ke komedi sih. Itu dia. Entah kenapa lebih nyaman komedi. Padahal Iya. saya orangnya juga nggak lucu-lucu amat. Cenderung serius. Bukan, iya, kelihatan. Tapi justru ceritanya itu karena habis di cerita itu. Justru lucunya tuh lucu di cerita Iya. itu. Justru Mau ngelihat saya lucu ya, saya bikin dulu ya. Iya. Kalau nggak lucu nggak bisa. Oh iya, saya masih ingat ada juga sempat membuat untuk museum ya waktu itu. Yang mana? Yang kunjungan ke museum di kalau nggak salah yang kunjungan di museum Frederiksburg. Oh iya. Benar. Saking banyaknya dia buat itu. Saking Lupa, banyaknya lupa. yang buat saya malah inget terus itu apa yang dibuat oleh Kasat Mata dan Mas Gansar gitu. Iya kan waktu itu. Tapi itu mix ya itu gabungan Mix. antara live shoot dengan sama animasi. animasi. Ya itu untuk Benteng Frederiksburg. Ya ceritanya sih, ya memang kalau seru sih memang itunya sih prosesnya sih. Iya. Proses syuting itu ternyata capek banget. Aku lupa. Itu termasuk Lupa. syutingnya juga ya. Aku lupa dulu tuh syuting itu capek. Oh iya. Syuting lagi, ya ampun. Ternyata kayak gini dah, apalagi belum menggabungkan compositing ya gitu. Cuman cepat kalau syuting itu, capek, Ya. tapi des rampung. Tahu nggak kenapa kau tahu bisa bayangin Jujutsu? Karena nggak ada karakternya kan, mau cuma background Iya. aja nanti. Bener. Iya kan? Yang Itu penting ini. Nah, ya, saya stand depan kiri, pan kanan, soal nanti dari sini aja nanti ya, kamu setelah itu kan harus Iya. compositing kan, artinya Iya. animasinya dimasukkan di situ gitu Ya, kan. jadi kameranya yang di layar komputer itu pun juga harus disamain sama kamera yang kamera yang di syuting itu. Jadi supaya pas gitu loh, Iya. angle-nya dan segala macam. Kalau karakternya terlalu gini kan,
nggak pas, pas ya. pas. Nanti jadi Kita apa? Pakainya itu sih Mas, pakai kayak sekotak, lembar kotak gitu, ditaruh di sini, dan nanti yang untuk layar blockingnya ya. nyamain perspektifnya. Perspektif ya. Oh sih ya. Kalau dulu mungkin ada cara yang lebih keren sebenarnya, tapi itu kan yang kami kepikiran. Mungkin kalau di setting dia dan segala macam mungkin ada, cuma kita nggak tahu. Oke. Makanya kita carinya border aja. Termasuk apakah pada saat itu berarti kan itu artinya compositing, artinya gabungan antara apakah lightingnya juga berpengaruh? Lightingnya Artinya kita- lighting untuk lighting dianimasi juga dengan pengaruh. musik gitu. cuman pengaruhnya dipas-pasin sih Mas. Kita kayaknya nggak ada catatan. Tinggal disesuaikan aja. Oh ini saya Ya. begini inilah. Kelihatan banget biasa Iya. ya rampung. Oke, setelah bawang kembar ini, apalagi apa sih ada apa namanya? Kalau Ada- film cerita sementara ini belum. Belum. Jadi kita nyoba ya kalau pekerjaan masih ada. Iya. Kalau yang saat ini masih hubungannya sama IP. I see. Tapi saya nyoba secepat mungkin yang bisa langsung sampai ke Audience. audience. I see. Dan itu saya menemukannya itu di desain kaos. Oh. Karena ya contohnya ini salah satunya. Wow. Itu sih lebih tepatnya selain belajar bikin karakter juga belajar audiens. Jadi kalau sekarang kan zamannya big data, Oke. itu memang mendorong orang-orang untuk menemukan audiensnya sendiri-sendiri. Iya. Jadi yang suka ini ya nanti ngumpulnya di sini. Oke, iya. Suka ini ngumpulnya di sini. Di situ ya. Suka ini ngumpulnya di sini. Konsekuensi. Ya. Dan mau nggak mau harus belajar branding di situ. Nah ini yang baru saya tes dengan saya suka sih sekarang yang sesuatu yang ekonomis itu sangat suka. Jadi maksudnya saya melibatkan ya temennya yang mengerjakan dari teman-teman magang dan segala macam. Itu sangat membantu saya untuk riset ini sih. I see. Jadi yang tidak perlu biaya kan, maksudnya kan semuanya bisa sambil berjalan. Jadi kita ngetesnya di situ. Nanti harapannya sih ilmu ini bisa saya sebarkan juga untuk teman-teman yang lain. Oh ternyata seperti ini bisa. Saya melihat banyak yang sukses di platform merchandise ini, desainnya juga biasa sebenarnya, tapi dia memang brandingnya kuat, Ya. sangat terpercaya, sehingga orang kan beli kan di tempat yang kita percaya ya. Ya. Di mana-mana kan seperti itu. Itu dia. Ya, itu yang justru malah yang pertama kali dan harus diperhatikan. Iya, jadi nggak sekedar, ini karakterku keren. Iya. Jadi Mereka taunya dari mana? Iya, Gitu. taunya gimana, terus relate nggak sama si Iya, audiens kita. si user itu. Nggak bisa kita bikin satu karakter ditempatkan di mana saja Iya, itu works itu nggak bisa. Berarti memang butuh suatu research, suatu survei untuk Iya. bisa artinya oke, kita buat ini. Iya, riset surveinya sebatas googling aja sih. Jadi kita tidak, yang penting kita nyoba dulu. Tapi yang perlu ya. Nyoba dulu dan nanti ya akhirnya ke sosial media juga. Ya karena kita masih big data ya. Iya. Masih logikanya big data. Wow. Nah itu harapannya dari yang merchandise itu yang ini jadi yang lain. Tapi yang penting jadi Iya. itu sih. Ya, Apa dan yang- ya, apalagi Anda sudah punya IP itu ya. Artinya hero-hero artinya apa ya? Anunya sudah Ya. basicnya sudah Iya. ada di situ untuk digunakan, tinggal di-create aja di situ. Ya nanti entah yang akan saya pakai lagi hero-hero atau tidak, yaitu nanti sih yang penting pelajaran-pelajaran yang dari hero-hero ini yang proses itu sih Ini dia yang ya. sangat luar biasa yang Nah, saya alami Progresnya. sekarang ya saya terapkan dari yang itu untuk yang project-project Itu ya, kecil-kecil project ini. itu. Oke. Project ini. Dan ini Kasat Mata akan terus artinya sebagai services dan IP Iya, nanti masih akan akan berkembang gitu. Saat ini sudah ada berapa karya? Saat ini tim bagaimana pengelolaan atau paling enggak operasional dari Kasat Mata? Artinya apakah ada satu tim yang tetap untuk bekerja di situ atau ada yang
karena banyak juga mereka yang istilahnya freelancer Hmm. atau juga banyak mereka juga yang hanya istilahnya kontraktor Iya. seperti itu. Bagaimana? Artinya apalagi menghadapi saat ini ya dengan pandemi COVID seperti ini. Bagaimana? Mungkin kalau kita semua sepakat untuk semuanya freelance. Oh gitu. Jadi ya memang biar perusahaan tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Jadi ya ketika ada pekerjaan atau apa, kita baru ngumpul. Baru ngumpul. Ya intinya sih itu aja. Dan pekerjaan terus ada. Jadi ngumpul terus. Oke. Sip. Oke. Terima kasih. Semoga ini tadi bisa menjadi wawasan dan referensi baru. Artinya bagaimana juga nanti mengelola studi animasi seperti Kasat Mata, dan bagaimana proses, termasuk tadi sedikit banyak tentang bagaimana proses penceritaan, membuat suatu cerita untuk suatu animasi. Oke? Nah, itu tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Gansar Waskito dari Studio Kasat Mata yang ada di Jogja. Sampai jumpa dan selamat berkarya. Nanti